Halo Nawafers, balik lagi nih di Buletin Disease edisi November. Kali ini kita akan bahas mengenai herpes zoster. Teman-teman semua tahu nggak nih tentang herpes zoster? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video Buletin Disease kali ini ya. Yang pertama, definisi. Herpes zoster adalah penyakit neurokutan dengan manifestasi erupsi vesikular berkelompok dengan dasar eritematosa disertai nyeri radikular unilateral yang umumnya terbatas di satu dermatom. Herpes zoster merupakan manifestasi reaktivasi infeksi laten endogen virus varicella zoster di dalam neuron ganglion sensoris radix dorsalis, ganglion saraf cranialis, atau ganglion saraf autonomik yang menyebar ke jaringan saraf, dan tentunya di kulit dengan segmen yang sama. Untuk epidemiologi, insiden herpes zoster berkisar antara 1,2 hingga 3, per 1000 orang per tahun pada individu muda yang sehat. Sedangkan insidensi 3,9 hingga 11,8 per 1000 orang per tahun pada pasien berusia lebih dari 65 tahun. Tidak ada variasi musiman yang terlihat pada herpes zoster. Untuk kekambuhan paling sering terjadi pada pasien dengan imunosupresi. Pada etiologi dari herpes zoster, virus varicella zoster adalah virus herpes manusia neotropik yang termasuk ke dalam genus Alpha herpes viridae. Virus ini bertanggung jawab atas infeksi primer yang mengakibatkan varicella dan herpes zoster. Masa inkubasi varicella bervariasi antara 10 dan 21 hari. Varicella menular dari 1 sampai 4 hari sebelum ruam kulit sampai semua lesi kulit vesikuler mengering. Untuk patogenesis, yang pertama, varicella didapat melalui kontak saluran pernapasan dengan tetesan pernapasan atau noda dari lesi varicella vesikuler, dan merupakan salah satu penyakit manusia yang paling menular. Untuk yang kedua, replikasi virus awal terjadi di saluran pernafasan, diikuti dengan invaginasi ke kelenjar getah bening lokal. Akhirnya terjadi viremia yang berhubungan dengan erupsi vesikular kulit. Lesi ini memberikan gambaran warna-warni dengan tahapan yang berbeda-beda, mulai dari vesikula awal hingga lesi berkrusta dan kemungkinan bekas luka. Yang ketiga, setelah infeksi primer, virus varicella zoster menjadi laten di jaringan saraf. Virus telah terdeteksi di ganglia akar dorsal, ganglia saraf kranial, dan berbagai ganglia otonom di sistem saraf enterik dan di astrosit. Yang keempat, neuron yang terinfeksi virus varicella zoster mengekspresi secara berlebihan protein anti-apoptosis seperti BCL2 dan BCL-XL. Latensi VZV dikendalikan sebagian besar oleh imunitas seluler, dan reaktivasi dianggap sebagai akibat hilangnya pengawasan imun. Dan yang kelima, setelah reaktivasi, virus varicella zoster bereplikasi di dalam badan sel neuron. Pada langkah selanjutnya, partikel virus keluar dari badan sel ke saraf, menuju dermatom yang bersangkutan. Pada dermatom yang terkena, virus memicu peradangan dan vesikula. Rasa sakit yang disebabkan oleh herpes zoster disebabkan oleh peradangan pada saraf yang terkena virus varicella zoster. Manifestasi klinis. Gejala klinis muncul dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap pre-erupsi. Rasa terbakar atau nyeri pada dermatom yang terkena setidaknya 2 hari sebelum erupsi kulit. Gejala non-kutan, sakit kepala, rasa tidak enak badan, dan fotofobia juga dapat terjadi. Untuk yang kedua, tahap erupsi akut. Berlangsung selama 2-4 minggu, timbul banyak vesikel umbilikalis dan nyeri, vesikel sering pecah dan akhirnya mengering, nyeri seringkali parah dan tidak responsif terhadap obat nyeri non-steroid. Rasa sakit bisa berlanjut lebih lama. Untuk yang ketiga, tahap kronis. Nyeri hebat yang berlangsung lebih dari 4 minggu.
pasien mengalami dysesthesia, paresthesia, dan terkadang sensasi seperti syok. Rasa sakitnya melumpuhkan dan bisa berlangsung selama beberapa bulan. Diagnosis. Herpes zoster didiagnosis secara klinis dengan nyeri terbakar. Virus herpes simplex terkadang dapat menimbulkan ruam dengan pola yang disebut simplex zosterifom. Tes untuk virus varicella zoster meliputi untuk yang pertama, hapusan zang pada cairan vesikular menunjukkan sel raksasa berinti banyak. Akan tetapi, sensitivitas dan spesifitasnya lebih rendah dibandingkan fluoresen langsung atau reaksi berantai polimerase atau PCR. Untuk yang kedua, antibodi IgM spesifik virus varicella zoster dalam darah terdeteksi selama infeksi cacar air atau herpes zoster, tetapi tidak terdeteksi ketika virus dalam keadaan dorman. Yang ketiga, tes antibodi fluoresens langsung terhadap cairan vesikular atau cairan kornea jika ada keterlibatan pada mata. Tes PCR terhadap cairan vesikular, lesi kornea, atau darah. Diagnosis banding. Diagnosis banding herpes zoster dapat dibedakan berdasarkan stadium sebelum erupsi dan stadium erupsi. Anamnesis dan pemeriksaan fisik penting untuk membedakan lesi herpes zoster dengan diagnosis banding yang lain. Nah, untuk stadium sebelum erupsi meliputi nyeri akut segmental. Untuk stadium erupsi meliputi zosterifom herpes simplex, dermatitis kontak iritan, dermatitis venenata, luka bakar, dan infeksi bakteri lokal. Komplikasi. Komplikasi herpes zoster meliputi yang pertama, neuralgia pasca herpetik. Kedua, sindrom retensi meningitis. Ketiga, keloid. Keempat, kista pseudohernia. Kelima, eritema multiform. Dan yang keenam, vaskulitis. Untuk tata laksana. Tata laksana herpes zoster untuk yang pertama, pada dasarnya herpes zoster bersifat self-limiting atau dapat sembuh dengan sendirinya. Terapi pada herpes zoster bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan lesi, mengurangi keluhan nyeri akut, mengurangi risiko komplikasi PHN, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Yang kedua, tujuan utama pemberian obat antivirus adalah untuk menurunkan tingkat keparahan, memperpendek durasi lesi, dan mencegah penyebaran lesi agar terbatas pada dermatom primer. Dan yang ketiga, antivirus pada infeksi herpes zoster memiliki target kerja untuk menghambat aktivitas DNA virus dalam proses transkripsi, sehingga dapat menekan replikasi virus. Aciclovir, famciclovir, dan valacyclovir merupakan obat yang disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA untuk terapi herpes zoster pada pasien imunokompeten dan memberikan hasil penurunan keparahan penyakit, durasi lesi kulit, dan rasa nyeri. Prognosis. Lesi pada kulit dapat menyembuh dalam 2-4 minggu dan mengalami penyembuhan sempurna dalam waktu lebih dari 4 minggu. Lamanya waktu penyembuhan lesi bergantung pada beberapa faktor, seperti usia dan kekebalan tubuh. Secara umum, pada pasien usia lanjut dan imunodefisiensi ditemukan waktu yang lebih lama untuk mengalami resolusi. Pencegahan. Pencegahan herpes zoster dapat diberikan dengan pemberian vaksin. Pemberian vaksin bertujuan untuk mencegah aktivasi dari herpes zoster. Saat ini, 2 vaksin herpes zoster tersedia untuk orang dewasa lanjut usia yang sehat, yaitu vaksin virus varicella zoster, VZV, yang dilemahkan, dan vaksin subunit virus varicella zoster,
glikoprotein E adjuvan rekombinan. Vaksin hidup yang dilemahkan telah menjadi vaksin standar selama bertahun-tahun. Vaksin rekombinan lebih efektif dalam mencegah herpes zoster dibandingkan dengan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin rekombinan tidak dapat bereplikasi dan oleh karena itu juga aman untuk orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai herpes zoster. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman semua sudah lebih memahami mengenai herpes zoster. Sampai jumpa di Buletin Disease edisi berikutnya. Salam Penpro Salutaria.